Ya, berjumpa kembali ya rekan-rekan. Sudah cukup lama sekali ya tidak mengupload video karena sangat padat karya ya, lumayan banyak pasien-pasien nih yang harus disegerakan begitu. Jadi kali ini ya bertemu kembali dengan pasien yang ringan-ringan saja kali ini ya. Kali ini dengan pasien microwave ya, microwave dengan merek Electrolux dengan kode itu IMM2308X ya. Jadi ini keluhannya ada percikan api ya, infonya ada percikan api dari dalam microwave di sini. Ada percikan api. Jadi di video berikut ini ya. Ya, jadi dari video tadi ya ada percikan api, bunga api begitu yang terjadi di dalam ruang di sini, dalam ruang microwave ini. Ya, jadi apa saja penyebabnya terjadi bunga api tersebut? Sebetulnya ada ini sih, ada dua, biasanya ada dua penyebab ya. Jadi mika, ada kertas mika. Jadi dalam sini ada kertas mika ya. Mika dari microwave ini sudah rusak. Kemudian magnetron juga bisa, ujung magnetron bermasalah ya. Jadi untuk memastikan ya, kita akan langsung bongkar saja ya. Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi ya, kerusakan pertama sudah jelas ya. Ini ada mika. Nah, ini mika microwave sudah terlihat di sana ada terbakar ya, udah rusak ini mikanya. Jadi ini yang menyebabkan terjadinya percikan atau bunga api tadi ya. Ini bisa dilepas, kita congkel saja ya. Jadi ini kertas mika yang sudah rusak yang menyebabkan bunga api. Jadi mika ini sebagai pelindung panas ya, melindungi magnetron dari panas ya. Di sini ada nanti ujung magnetron dari sini, sebelah di belakang mika ini melindungi magnetron dari panas ya. Kenapa ini bisa terbakar ya? Karena lembab bisa pertama, kemudian akumulasi dari lemak-lemak hasil makanan yang dimasak ya, kemudian terkumpul di mika ini, jadi jarang dibersihkan, hingga terjadi terbakar seperti ini ya. Jadi kalau yang punya microwave, ibu-ibu terutama, jadi harus dibersihkan berkala ya, biar tidak terbakar seperti ini ya. Itu pertama. Jadi kemudian kedua, kita harus cek juga untuk memastikan magnetronnya apakah masih bagus atau tidak. Jadi kita harus double check juga sebelum mengganti mika ini ya. Jadi ini mika sangat mudah dicari di pasaran ya, di online pun banyak ada, sekitar 25 ribuan mungkin ya yang lembaran. Jadi ataupun kita cari yang sesuai ukuran, sesuai merek, bisa banyak ada di online ya. Jadi nanti saya ambilkan contohnya ya. Sekarang kita akan bongkar magnetronnya juga untuk memastikan keadaannya ya. Ya, setelah kita bongkar magnetronnya ya, jadi di sini ada hitam-hitam juga ini ya. Hitam-hitam mungkin karena
efek bunga api yang terjadi ya. Jadi kita bisa bersihkan atau dengan amplas juga bisa kita bersihkan agar bersih, atau memang kalau tidak bisa dibersihkan atau berlubang atau sudah rusak ya harus diganti. Ini banyak juga ya di pasaran ya, di magnetron cap gitu ya, atau ujung magnetron cap tutupnya magnetron cap bisa banyak di pasaran. Jadi ini bisa dicopot kalau memang rusak, bisa dicopot kemudian diganti juga ya. Tapi kalau ini saya rasa masih bagus, hanya bekas-bekas hitam-hitam, bekas ini saja ya, bekas ya bunga api tadi ya. Jadi bisa kita bersihkan dahulu ya. Sepertinya ini masih bagus ya, setelah saya cek masih bagus, masih bisa dipakai ya. Kita akan coba dulu bersihkan. Ya, jadi setelah dibersihkan hasilnya seperti ini ya rekan-rekan. Jadi masih layak digunakan ya. Jadi tidak ada korosi, tidak ada berlubang, bolong atau permukaannya rusak begitu, tidak ada. Jadi ini masih layak pakai ya. Jadi sudah dibersihkan, nanti kita akan coba untuk memastikan ya. Setelah dibersihkan bagaimana, kalau memang ternyata masih ada bunga api ya kita harus ganti capnya ini ya. Tapi sepertinya masih bisa dipakai, nanti kita akan pastikan ya. Nah sekarang untuk mikanya ya, jadi ini mika ini saya sudah ada nih spare-nya. Ya, jadi ini saya ada mika lembaran ya, seperti ini. Kalau yang baru masih putih mulus ya, ini sudah terbakar ya. Jadi perbandingannya seperti ini. Nah, jadi nanti mika ini, kalau kita tidak membeli ya, yang aslinya begitu, yang tidak sesuai ukuran, jadi mika ini bisa kita mal ya, potong sesuai dengan ukuran yang kita perlukan ya. Jadi kalau kita beli lembaran lebih banyak permukaan yang bisa dipakai ya. Jadi ini awalnya sih panjang ya, jadi karena sudah sempat digunakan saya potong, jadi bisa satu mika ini bisa sampai untuk 3, bisa sampai bahkan 4 ya, tergantung jenis mikanya. Ada yang memanjang jadi bisa digunakan lebih banyak ya dibandingkan kalau kita membeli yang sesuai tipe. Jadi kita harus mengkoleksi sesuai tipe. Jadi saya rasa bisa saja, tapi ya menurut saya lebih baik yang mika lembaran begini ya. Jadi bisa kita bentuk ya, kita carikan saja malnya dan kemudian dipotong sesuai ukurannya. Oke ya rekan-rekan, jadi sekarang kita akan proses mal dan memotong mika ini ya. Ya, jadi seperti ini ya rekan-rekan jadinya setelah dimal, setelah saya potong, saya buatkan ya. Jadi bisa dilihat hasilnya. Jadi kita akan pasang saja langsung, kemudian magnetron juga sudah saya pasang dan siap untuk dites ya. Kita akan pasang langsung. Ya, sudah terpasang ya rekan-rekan. Jadi kita lihat penampakan mikanya ya, ini sudah terpasang ya, mulus ya rekan-rekan. Jadi kita akan siap untuk testing. Oke. Oke, siap ya rekan-rekan. Kita kasih colok.
apakah meledak? Ya, ternyata tidak ada percikan atau bunga api lagi ya rekan-rekan, bisa dilihat ya, microwave sudah bekerja. Oke, kita testing beberapa detik, tidak ada percikan api, aman dari percikan api ya. Jadi ternyata hanya mikanya saja yang rusak ya, yang bermasalah. Jadi nanti rekan-rekan atau ibu-ibu pengguna microwave jadi harus rajin-rajin ya dibersihkan daleman dari microwave-nya agar tidak ada lemak-lemak yang menempel atau kotoran yang menempel, agar tidak terjadi bunga api atau percikan api seperti tadi ya rekan-rekan. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jadi kalau ada yang kurang atau ada yang perlu ditambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar ya. Oke rekan-rekan, terima kasih.